Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar matematika mengenai faktor prima. Mari bersama-sama kita lihat ya pembelajarannya. Apa itu faktor prima? Faktor prima suatu bilangan adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Untuk mencari faktor prima, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu untuk mencari faktor prima, kita cari faktor suatu bilangan terlebih dahulu. Cara yang kedua untuk mencari faktor prima dengan cara menggunakan pohon faktor. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama lihat ya contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Faktor prima dari 12 adalah penyelesaian contoh soal yang pertama. Dengan cara yang pertama yaitu mencari faktor dari suatu bilangan terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari faktor dari 12 terlebih dahulu. Masih ingat tidak mencari faktor? Untuk mencari faktor 12, kita akan mencari bilangan-bilangan berapa saja yang dapat membagi habis 12. Di sini sudah ada bilangan dari faktor 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita lihat ya, dari faktor 12 tersebut yang termasuk bilangan prima adalah 2, termasuk bilangan prima. 3 juga termasuk bilangan prima. Bilangan prima dari faktor dari 12 adalah 2 dan 3. 2 dan 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Selain dengan mencari semua faktor dari sebuah bilangan, faktor prima dapat diperoleh dengan menggunakan pohon faktor. Berarti kita di sini menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor untuk mencari faktor prima. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan faktor prima dari 12 dengan menggunakan pohon faktor. Di sini kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kamu terlebih dahulu menulis angka 12. Setelah itu, 12 kamu bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Masih ingat tidak bilangan prima yang terkecil dimulai dari berapa? Ya, bilangan prima yang terkecil dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu 12 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 6 ini bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi ya dengan bilangan prima yang terkecil yaitu kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 3 termasuk bilangan prima. Jadi, penyelesaian pohon faktor selesai sampai sini karena 3 sudah termasuk bilangan prima. Dari sini kita dapat melihatnya. Yang termasuk bilangan prima yang mana saja? 2 dan 3. Berdasarkan pohon faktor di samping, kita bisa menemukan bilangan prima yaitu 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Bisakah kalian mengerjakan soal di bawah ini? Yang pertama, tentukan faktor prima dari 21. Yang kedua, tentukan faktor prima dari 30 dengan menggunakan pohon faktor. Penyelesaian soal yang pertama, yaitu tentukan faktor prima dari 21. Di sini kita akan mencari dengan cara yang pertama, yaitu dengan mencari faktor suatu bilangan terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari faktor dari 21. Untuk mencari faktor 21, kita dapat mencari bilangan-bilangan berapa saja yang dapat membagi habis 21. Di sini sudah ada faktor dari 21, yaitu 1, 3, 7, dan 21.
Dari faktor 21, di sini kita dapat melihatnya. Bilangan primanya ada angka 3 dan 7. Jadi, faktor prima dari 21 adalah 3 dan 7. Penyelesaian untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan faktor prima dari 30 dengan menggunakan pohon faktor. Terlebih dahulu kamu menulis angka 30. Setelah itu, kalian membagi 30 dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Karena 15 bukan bilangan prima, maka 15 kita bagi lagi ya dengan bilangan prima yang terkecil. Apakah bisa 15 dibagi 2? Tidak bisa ya, karena tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 15 bagi 3, ya, hasilnya adalah 5. 5 sudah termasuk bilangan prima, maka pengerjaan pohon faktor sudah selesai. Nah, di sini kita dapat lihat bilangan prima ada berapa saja. Ada 2, 3, dan 5. Jadi, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Sampai di sini dulu ya pembelajaran matematika. Sampai bertemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Terima kasih.